Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini saya akan menjelaskan hasil ujian yang telah saya kerjakan. Perkenalkan, nama saya Alam Dwi Risanto, NPI 1431803x77. Ini adalah soalnya. NPI saya 77, jadi saya ambil yang soal ganjil. Soal yang pertama, sebuah balok B dengan massa 2 plus N kilogram mengalami dua gaya masing-masing F1 25N dan F2 20N, di mana F2 memiliki sudut kemiringan 60 derajat dari balok B. Maka berapa percepatan pada balok B? Di sini diketahui massa balok 2 plus N, ini 2 plus 7, berhubungin BI saya ini N-nya 7, jadi 2 plus 7 sama dengan 9. F1, F2-nya ini sudutnya di F2 60 derajat ini. Tinggal dimasukkan ke rumusnya. F1 min F2 dikali sudutnya ini sama dengan M kali A. F1-nya dimasukkan 25, F2 20. Ini dihitung pakai kalkulator cos 60 derajat, hasilnya ini. Terus M-nya ini masanya 9 dimasukkan. Terus ini 25 min 10, 15. Ini 9-nya turun. Ini dibalik 15 dibagi 9. Hasilnya 1,67 ms. Jadi percepatan pada balok B 1,67 ms. Nomor 2, diberikan dua buah vektor masing-masing A, N plus 1, I plus 3J min 2K, B sama dengan N plus 5I plus 2J plus 5K. Tinggal kita masukkan, diperoleh nilai A-nya, nilai A 8I plus 3J min 2K, yang B 12I plus 2J plus 5K. Terus kita hitung sama kayak menghitung matriks seperti ini, dimasukkan lalu dapat perhitungan seperti ini. Ini contohnya misalkan kita menghitung yang I. Jadi kita menghitung menyerong seperti ini. Jadi ini 3 kali 5. Terus ini 2 kali 2 seperti ini. Terus untuk yang J sama seperti ini. Min 2 kali 12 tambah 5 kali 8 seperti ini. Terus K 8 kali 2, 12 kali 3. Terus di total ketemu 19I min 64J min 20K. Nomor 3, diberikan 3 buah vektor ya tersebut. Lalu dimasukkan angka N-nya, dapat 8I, 3J, 4I, 10J, 6I, 9J. Ini masuk ke rumusnya untuk perhitungan besar resultan ketiga vektor dan kemiringan sudut antara resultan dan sumbu X. R sama dengan 8 plus 4 plus 6, itu diambil dari nilai I-nya saja. Ditambah 3 plus 10 plus 9, itu dari nilai J-nya. Didapat 18I plus 22J, lalu diakar, tapi 18 kuadrat tambah 22 kuadrat. Dapat 808, lalu diakar jadi 28,42. Terus untuk menghitung sudutnya, ini tan X ini pakai kalkulator. 22 per 18 ini J per I-nya dapat 1,22. 1,22 ini di tan X dapat nilainya 50,65 derajat. Nomor 4, kita menghitung berapa berat benda pada ketinggian R di permukaan bumi. Berat bendanya 800 per N
800 tambah N, berarti 807N. Rumus percepatan gravitasi seperti ini. Gravitasi M bagi R kuadrat. Di mana percepatan gravitasi G konstanta gravitasi, M massa benda, R jarak antar pusat jarak titik ke benda. Kasus ini massa bumi bernilai tetap sehingga berlaku M1 sama dengan MB. Dengan M sama dengan G kali R kuadrat dibagi G. Maka dapat persamaan seperti ini. Dapat nilai G dan nilai G2-nya 4/1. Lalu kita masukkan ke perbandingan ini 4/1. Ini rumusnya gaya berat W sama dengan M dibagi G, di mana W berat benda N, M massa benda, G percepatan. Lalu tinggal dimasukkan nilai yang sudah ada. Ini W1-nya 807, G2-nya ini sudah dihitung di sini 4, G1 itu 807 dikali 1/4. Dapatnya 201,75 N. Nomor 5, sebuah bola memiliki massa 30 plus N. Bila volume balok tersebut 60 plus 2N, tentukan massa jenis bola dalam satuan SI. Jadi, diketahuinya ini M37, V87, itu P-nya, mencari P-nya ini M dibagi V, jadi 37 dibagi 87, 0,42 gram. Berhubung ini dimintanya dalam satuan SI, di mana satuan SI itu kilogram, ya ini diubah dari 0,42 gram per cm pangkat 3 diubah menjadi kilogram meter pangkat 3 dikali 1000, dapatnya 420 kilogram per meter. Dua buah benda A dan B masing-masing memiliki massa 2N dihubungkan dengan tali katrol. Jika percepatan gravitasi 10 ms, maka berapa besar tegangan pada tali? Diketahuinya massa benda A 9, massa benda B-nya 21, percepatan gravitasinya 10. Jawabnya, TA sama dengan TB. MA ini massa benda A dikali gravitasi ditambah massa benda A dikali alfa sama dengan MB. MB ini massa benda B dikali gravitasi ditambah MB dikali alfa. Ini sama aja, ini persamaan 1 sama persamaan 2 sama saja. Terus kita mencari nilai alfanya dulu. Mencari nilai alfa ini pakai rumus ini, MB min MA per MA tambah MB dikali gravitasi. Ini dimasukkan 21 min 9 dibagi 9 tambah 21 dikali gravitasinya 10 ms. Alfanya dapat 4 ms. Lalu dimasukkan ke persamaan ini. Saya ambil persamaan yang ini. MAG tambah MA alfa. Tinggal dimasukkan, dapatnya 126N. Kalau mau ambil persamaan yang MBG tambah MB alfa, ini sama aja. Hasilnya tetap sama. Oh maaf, ini tandanya min, MBG min MB alfa. Salah ketik ini. Nomor 7, diketahuinya ini 50. M-nya 57, gaya dorongnya ini 107. Ini 0,5, 0,1. Sigma FY dengan 0. Ini rumusnya N min W min F kali sin theta. Sin theta-nya sudah ditentukan di soal. Tinggal dimasukkan saja. Ini W-nya 570 itu dari ini 57 diubah satuan. Habis itu ditambah 107 gaya dorong. Ini dikali sin theta-nya 0,6 di soal. Dapat nilainya
34,2. Kita mencari Fs max-nya. Ini diketahui sudah dikali N. N ini 634,2, dapat nilainya 317,1 N. Ini untuk nilai Fp, F kali cos theta. F-nya 107 diketahui, cos theta-nya juga sudah diketahui 0,8, dapat 85,6. Karena nilai Fp ini lebih kecil dari nilai Fs max ini, maka diambil nilai yang 85,6 Newton. Ini kita mencari gaya rata-rata pada truk selama berlangsungnya tabrakan. Masanya di sini 2000 kilo. Ini delta V atau kecepatan melaju dengan kecepatan sebesar ini 43 km per jam. Kita ubah satuannya menjadi meter per detik. Jadinya 11,9. Ini delta T-nya berlangsung selama 0,1 detik. Jawabnya F sama dengan MA, F sama dengan M, dalam kurung delta V ini dibagi delta T. Tinggal dimasukkan, seperti ini dapatnya 238.000 Newton. Ini kita mencari besar gaya dorong mesin, mengubah kecepatan tersebut. Ini kecepatan awal 36 km per jam. Kita ubah menjadi meter per detik, jadinya 10 meter per detik. Ini S jarak setelah bergerak sejauh 75 meter ini S. Ft ini kecepatan berubah menjadi 79. Ini kilometer per jam diubah dulu menjadi meter per detik. Dapatnya 21,94. Ini massa dari mobilnya kalau nggak salah. Oh ya betul, massa mobil 300 kilo. Ft kuadrat sama dengan F0 kuadrat tambah 2 kali A kali S. Ft-nya didapat nilai ini 21,94 dikuadratkan sama dengan 10 kuadrat ditambah 2 kali A kali 75. Dapat nilai ini, terus ini dibalik, kita mencari nilai A-nya dulu. Dapat nilai A 2,54. Gaya dorong mesin M kali A. Berarti M-nya tadi kan 300 kilo dikali 2,54. Dikali hasil A-nya ini sama dengan 762 N. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.